Oke, baik, sahabat-sahabat Bagi Rezeki, terima kasih yang sudah hadir di Zoom. Alhamdulillah sudah ada 14 ya kita, insya Allah 14 yang di sini sekeliling kita, sudah banyak malaikat yang mengelilingi ya. Kita mulai saja kajian kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut sharing-sharing ilmu Majelis hari ini ya. Insya Allah waktu yang diluangkan akan menjadi berkah buat Bapak Ibu semua ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa beraktivitas menghirup udara segar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan usia ya yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan sisa usia kita pergunakan untuk hal-hal yang lebih positif ya, untuk memperbaiki diri. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, kepada para ulama, kepada keluarganya ya. Insya Allah kita mudah-mudahan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk hari ini kita akan mengikuti kajian rezeki dengan tema sabar dan syukur jalan menuju kebahagiaan ya. Insya Allah akan dibawakan oleh guru kita ya, guru kita semua, sahabat kita semua, coach kita, Ibu Epi Arija STMR yang sudah siap-siap di ruangan sana ya. Oke, boleh. Sebelumnya mungkin silahkan ketik di kolom chat yang hadir dari mana saja, ketik nama, spasi, lokasinya di mana, silahkan ya. Oke, baik. Mohon izin hari ini kita tidak seperti biasanya ya, biasanya kita khataman dulu. Nah, untuk khataman, insya Allah kita adakan di acara kajian offline ya. Untuk hari ini, jadi temanya kita tidak khataman. Nah, kemudian kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, sahabat-sahabat kita selalu sehat ya. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan untuk pasangan-pasangan kita ya, anak istri kita, semoga kita sakinah mawaddah bersamanya. Insya Allah, amin. Oke, baik, sebelum kita buka acara hari ini, terlebih dahulu kita baca Quran dengan baca surat Al-Fatihah ya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acaranya, yuk kita kasih salam dulu buat yang di kanan kiri kita, atas bawah kita ya. Silahkan tengok kanan, tengok ke kiri, ke atas, ke bawah, kasih salam ya. Assalamualaikum. Oke, baik. Sebelum kita mulai kajiannya, mohon izin yuk kita pemanasan dulu ya. Kita menyanyikan lagu Mars Mak Rezeki bersama-sama ya.
Muslim Indonesia, sama-sama menjaga negeri tercinta. Tekad yang membara, niat yang mulia, kerjasama agar dekat selamanya. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. La ilaha illallah, al-malikul hakul mubin. Satu sama dan terhubung, menjadi magnet rezeki, menjadi tuan di negeri sendiri. Oke, baik. Udah semangat ya Bapak Ibu semua? Insya Allah ya. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita sambut pembicara kita hari ini, ya, mohon izin ya, yuk kita sambut Ibu Evi Ariza CTMR dengan tepuk tangan ya. Tepuk tangan ke kanan, ke kiri. Oke, baik. Oke, hari ini Bu Evi akan menyampaikan materi rezeki yang tentu saja yang sudah dirasakan oleh Ibu Evi Ariza ya. Jadi hari ini temanya adalah sabar dan syukur jalan menuju kebahagiaan. Jadi bagaimana kita menerapkan ilmu magnet rezeki sehingga hati kita selalu happy, selalu bahagia gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut. Silakan Ibu Evi Ariza CTMR. Terima kasih Pak Ang, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin tanya dulu, suara saya cukup jelas nggak ya, Ayah Bunda? Jelas, Bu Evi. Cukup jelas ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Alaman, Khalaqal Insan, Alamul Bayan. Ya Allah, terima kasih atas rizki nikmat yang Kau berikan pada hamba hari ini sehingga Bunda bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul bersama keluarga di Korwil Banten. Alhamdulillah juga tidak hanya dari teman-teman dari Korwil Banten yang hadir, ada juga dari teman-teman kita yang berada di wilayah Banten. Salawat dan salam kita aturkan kepada mau masakin, mau ngelarin apa mau gosok? Ya Allah, Sayyidina Muhammad. Ntar banyak gosokannya. Alhamdulillah ya, siapa nih yang gosokannya lagi banyak? Rezeki nikmat ya, alhamdulillah sekali lagi puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kata Pak Ang, kita diberikan rezeki nikmat dan waktu kesempatan yang diberikan. Jadi di sini ada 1.600.000 ya yang hadir. Kalau dilihat di partisipan itu 16, tapi ada nolnya sebenarnya Pak Ang. Karena di samping kiri kanan, atas bawah, sekeliling kita itu ada 1.000 malaikat bersama kita. Karena setiap silaturahmi itu pasti ada hadir malaikat di sekitar kita yang selalu mendoakan kita. Semoga kita menjadi insan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, barangkali di sini ada yang baru pertama kali ikut kajian di Korwil Banten. Boleh saya tahu, kalau boleh diketik ya angka 1 nih, siapa saja yang baru pertama kali ikut di kajian Korwil Banten hari ini. Ketik nggak apa-apa, biar kita tahu. Insya Allah kita yang hadir semua di sini selalu diberikan kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, selalu dikelilingi keluarga dan anak-anak yang soleh-soleha, hati tenang, bahagia menjalani kehidupan, ibadah ikhtiar penuh semangat karena niat kita hanya ingin mencapai ridho Allah. Alhamdulillah, iya Bu Sariza baru ikut pertama kali, selamat datang di keluarga Korwil Banten. Semoga betah ya Bu.
Ibu kalaupun lokasinya tidak dekat, jadi bisa ikut kajian kami setiap 2 minggu sekali itu ada kajian online. Bu Sariza udah ikut grup WA-nya Korwil Banten belum ya? Nah, nanti di data kita masukkan ke grup ya, Pak Ang, biar Ya. tambah lagi keluarga kita, tambah lagi keluarga kita. Silahkan yang mau mengikuti kajian online atau offline, silahkan nanti meninggalkan nomor telepon di Pak Ang atau di saya. Alhamdulillah sudah ikut ya, Bu. Baik. Saya mohon izin, saya Evi Ariza, saya CTMR yang juga lagi belajar, terus belajar. Ingin ya, saya tahu dosanya banyak banget di masa lalu. Jadi insya Allah silaturahmi ini atau sharing ilmu ini menjadi penggugur dosa saya yang Allah ridhoi juga gitu. Jadi saya nggak punya apa-apa, ya masih fakir sekali, tapi saya punya niat ingin belajar dan ingin bersilaturahmi bersama Bapak Ibu. Semoga waktu yang saat ini kita luangkan menjadi manfaat buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik kita mulai. Tadi Pak Ang udah sampaikan di flyer itu tulisannya temanya gitu ya, bukan nama jurus magnet rezeki, tetapi itu tulisannya syukur dan bahagia. Nah ini izinkan saya menyampaikan dari versi saya gitu ya. Ini emang benar-benar apa ya, kalau bahasa Indonesia madredeg tuh apa ya Pak? Gedeblek gitu, pokoknya kejeduk-duk gitu ya. Akhirnya nih otak saya nih yang sedikit ini isinya kejeduk gitu, terus langsung saya oh iya ya, di kehidupan ini, di apapun ilmu yang kita pelajari, di apapun situasi yang kita temui gitu ya, saya ngomong ke diri saya sendiri, cuma ada 2 respon yang perlu kamu maknai artinya gitu. Kan kita sering ya, sabar ya gitu. Kalau ada orang curhat gitu ya, ada teman curhat langsung kita selalu ngomongnya sabar ya, atau kita bersyukur aja gitu. Lisannya ngomong tapi hatinya belum dredeg gitu ya. Nah ini saya kemarin baru didredekin sama Allah di penghujung tahun 2021 dan kemudian di awal tahun 2002 gitu ya. Mungkin buat orang sih udah paham, udah ngerti, udah bisa praktek syukur dan bahagia. Tapi izinkan saya berbagi yang mungkin saya terlambat gitu ya, sadar arti syukur dan sabar itu seperti apa. Izinkan saya berbagi. Dan tentu saja ini juga dasarnya dari jurus-jurus rezeki. Jadi gini. Gimana sih Boleh di-mute dulu ya Bapak Ibu. Mohon izin di-mute dulu biar kita sama-sama bisa mendapatkan informasinya. Karena saya sering dipaksa Pak Ang gitu ya menemani kajian, membantu di balik dapur gitu ya. Jadi saya ulang terus. Gimana caranya Pak Ang? Biar ke mute nih. Izin ya. Sini dengerin nih. Kamu kalau dia langsung dulu semua. Belum ya. Bu Umi mungkin ya. Nah, alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Ini karena kita online jadi betul-betul kita perlu satu fokus, satu suara supaya satu sama terhubung. Baik, saya ulangi. Kenapa sih saya kok baru kayak kalau bahasa Betawinya ketampol gitu ya. Ini ada orang Betawi nggak ya di sini ya? Ketampol dengan kata-kata syukur dan bahagia itu dek gitu ya ke saya. Karena itu tadi perjalanan saya setelah menjadi CTMR ini, mau nggak mau kita harus belajar dan praktek. Nggak cuma ngomong praktek gitu ya, diri sendiri dulu yang praktek. Jadi saya belajar lagi. Di situ makin terasa gitu ya, makin ketemu dan kadang juga saya terjewer-jewer gitu ya pada saat kita membuka Al-Quran. Bukan hanya ditemukan saat garpu tala, tetapi pada saat
kita baca tuh kok ketemu ya ayatnya seperti yang sedang saya rasakan, yang sedang saya alami gitu. Sampai ya ampun, iya ya Allah, ya Allah, ya ampun gitu. Sampai juga saya pernah ini jangan ditiru banget, jangan ditiru. Jadi saya pulang dalam keadaan sudah tidak nyaman, energi sudah tinggal sedikit, lalu saya naik tangga, terus tapi dalam hatinya ngomong begini, ya Allah boleh nggak sholatnya ntar aja nih, apa badannya lagi nggak nyaman banget. Apa yang terjadi, saya langsung seruduk tangga, ya langsung duk gitu tangga. Masya Allah, astagfirullah sakit banget nih kaki. Ini baru Allah ingetin kakinya sakit sedikit gitu, yang langsung ya ampun ya Allah, sholatnya sekarang nggak ditunda-tunda gitu. Jadi banyak sekali kejadian. Kemudian karena saya berniat berbagi, jadi saya juga menambah ilmu, belajar lagi dengan ustadz-ustadz yang lain, ikut kajian-kajian, ikut webinar gitu ya. Ada salah tiga ya. Salah satu pertama adalah webinar tentang mindfulness. Ini lagi rame banget. Kenapa? Karena banyak sekali orang di zaman sekarang yang mereka nggak ngerti isi pikirannya sendiri sampai Ayo terus deh. Sini sapu lidinya. datang ke psikolog atau apa ya istilahnya ya, konsultasi konseling gitu ya. Itu tidak murah Bapak Ibu ya. Mindfulness itu nggak murah. Artinya bagaimana sih mengatur otak kita. Ya, itu tidak murah. Dan itu isinya semua ada di Magnet Rezeki. Masya Allah. Jadi saya waktu ikut, alhamdulillah sih waktu itu gratis ya. Saya ikutnya ada yang bayarin. Alhamdulillah. Saya catat, oh ini mah di Magnet Rezeki ada nih. Artinya LOP gitu ya. Oh ini sih ada di Magnet Rezeki gitu ya. Garis kebenaran gitu. Semua, hampir semua isinya itu ada di Magnet Rezeki. Ya Allah, saya sampai Allah, untung aku udah ikut Magnet Rezeki, jadi semuanya ada di situ. Lagi saya ikut juga webinar tentang ini ya, orang Jepang kan terkenal sekali dengan kedisiplinannya ya, terkenal dengan kedisiplinannya tanpa disuruh-suruh, mereka memiliki disiplin dan sikap yang jujur ya, sikap yang jujur. Jadi ada buku yang namanya Ikigai dan juga ada buku yang judulnya Kintsugi. Kintsugi itu bagaimana sih merubah seseorang yang sudah mengalami sesuatu tidak nyaman, bagaimana cara merubahnya? Ya itu ada di Magnet Rezeki gitu ya. Saya ini mah gitu ya. Kintsugi itu menceritakan tentang berbagai emosi. Seperti contoh yang kita ya mungkin dulu orang tua kita mengajarkan begini ya. Makanya jadi anak laki-laki itu jangan sering nangis gitu. Nah, kita orang tua mengajarkan bahwa nangis itu tidak baik, sehingga pada saat dewasa dia nggak tahu responnya seperti apa. Pada saat mengalami kesulitan gitu ya, ketidakmudahan, persoalan itu nggak bisa nangis. Nah karena nggak bisa nangis menjadi stres. Mohon maaf kalau ada kata-kata contoh yang terpaksa saya ucapkan dalam kata yang tidak positif gitu ya, supaya nangkep nih artinya gitu. Jadi karena juga orang tua kita kadang-kadang ngomong begini ya, jadi cowok mah jangan begitu, malu-maluin. Nah itu masuk ya ke dalam otak kita, sehingga pada saat dewasa banyak sekali orang dewasa yang tidak bisa tidak bisa merespon dengan tepat, dengan baik. Nah alhamdulillah itu semua ada di Magnet Rezeki. Alhamdulillah ada Bunda Elisa, guruku, sayangku, mohon energinya Bunda untuk hari ini saya berbagi sedikit. Ya, Bunda Elisa sudah hadir di sini ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu beberapa kondisi yang ada di saat ini gitu ya. Orang-orang ketemu rasa sedih, marah, bingung, tidak boleh nangis, tidak boleh kecewa, tidak boleh marah. Mereka belum tahu bagaimana meresponnya. Nah, kemudian ada juga beberapa kejadian. Nah, ini yang kejadian yang tadi kata Pak Ang. Benar nggak Bu Evi ngalamin gitu ya, sampai dia bisa berani bikin judul flyernya seperti itu. Nah, ini ada 4 cerita yang saya alami ya. Ini ada Bunda Elisa kebetulan hadir, ini qadarullah ya, nggak di skenario. Waktu itu saya sempat dengar gitu ya, ada grup
Korwil Banten kan mau ke Kiai Munfasir gitu. Lalu saya telepon Bunda Elisa, Bunda saya lagi gini, kurang energinya, kurang nyaman gitu ya. Tadi di sana dikasih apa aja nasihatnya. Nah itu dijawab dengan membaca surah Al-Insyirah. Waktu saya baca itu saya langsung ampun ya Allah, kenapa aku berpikir kemana-mana gitu ya. Di situ udah ada di ayat 5, 6, dan 7, dan 8. Di ayat 5 udah dibilang gitu ya bahwa setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Terus diulang lagi di ayat 6, sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kemudahan. Gitu ya. Kemudian di ayat 7 ini yang saya poeng gitu ya, kecewer banget. Maka setelah kamu selesai dari segala sesuatu urusan gitu ya, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. Nah ini saya coba telaah. Artinya apa? Jadi kamu kalau udah kamu ikhtiar, jangan ditungguin hasilnya. Gitu. Ya Allah saya kan udah misalnya contoh gitu ya, contoh yang sederhana dah. Ya Allah saya tuh udah posting iklan gitu ya, iklan saya kan jualan juga ya. Kok nggak ada yang like gitu? Kok nggak ada yang komen gitu, kok nggak ada yang order. Nah jangan ditungguin, udah itu artinya buat saya ya, jadi oh gitu ya, kalau kamu udah ikhtiar, kamu udah usaha, udah lepaskan lalu pindah lagi ke ikhtiar yang lain. Kamu nggak usah tungguin hasilnya, itu haknya Allah. Tugasnya kita adalah ikhtiar dan berdoa gitu. Lalu dijawab lagi di ayat 8 gitu ya. Nah ini yang tadi saya ceritain, hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi kalau posting jangan berharap di like sama manusia, berharap aja di like sama Allah. Apakah postingan kita bermanfaat? Apakah postingan kita menjadi solusi buat orang, atau malah postingan kita menjadi hal yang kurang baik gitu. Nah itu satu background ya kenapa saya mau bercerita tentang bersyukur dan bersabar. Hal yang kedua yaitu tadi yang saya cerita, saya ikut berbagai webinar gitu ya, solusi untuk bagaimana sih kalau orang cerita gitu ya menghadapi suatu persoalan, suatu kendala. Lagi-lagi di situ saya menemukan bahwa semuanya responnya kalau insan magnet rezeki apa? Apapun kondisinya, wow keren aja gitu ya. Wow keren aja udah. Kamu mau kanan, kiri, depan, atas, bawah, jumpalitan, ujung-ujungnya wow keren aja. Itu. Jadi bukan sekedar di mulut tapi benar ya kata Pak Ustadz Nas, bukan diomongin gitu tapi dirasakan di hatinya, wow keren gitu. Nah ini juga yang ketiga gitu ya, ada seorang teman gitu ya, bukan seorang lah, ada beberapa teman gitu yang sering kalau curhat tuh, kok saya gini-gini aja. Saya mungkin juga ada yang teman dari Magnet Rezeki yang cerita gitu ya, aku udah perisai rezeki Bun, udah LOP, terus aku udah terumbu karang, aku udah garis kebenaran gitu. Kok belum juga ya, emang kamu mau apa sih gitu, saya suka tanya gitu, apa sih yang kamu mau gitu. Ada yang mau ini, ada lagi yang mau gini, padahal saya udah sabar banget Bun, udahlah pokoknya garis kebenaran tuh udah saya pakai, saya udah sabar banget. Sabar banget tapi ngomongnya gitu ya, emosi. Yakin udah sabar banget kata saya. Yakin udah sabar banget, udah yakin. Sampai saya cari di YouTube sabar itu apa sih nih Bun, dikirim ya, saya dikirim tuh sabar adalah bla 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 sabar. Iya betul gitu ya. Jadi ternyata sabar itu bukan cuma kita omongin, saya udah sabar banget lah gitu. Sabar banget apa intonasinya kok ke kalau do re mi fa sol la si do gitu ya, do yang ada titik gitu. Nah jadi itu momen itu bersimulasi gitu ya, kayak saling terintegrasi. Lalu satu hari saya juga ketemu kajian yang bilang bahwa kenapa sih kita ini manusia itu selalu ada ujian Allah gitu ya, karena ternyata Allah itu sering cemburu gitu. Yang kedua, manusia itu seharusnya adalah orang yang fakir gitu ya terhadap Allah.
Jadi fakir itu bukan kekurangan ya, tetapi fakir itu adalah manusia yang selalu butuh kepada Allah gitu. Jadi Allah tuh selalu menciptakan supaya kita fakir gitu. Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini, kalau kita bersedekah, biasanya kita bersedekah kepada siapa? Coba, pada orang fakir kan? Kita pasti memprioritaskan sedekah kita kepada orang-orang fakir, orang-orang yang kita rasakan berkebutuhan. Demikianlah Allah terhadap kita. Jadi Allah tuh yang paling tahu, ini dia merasa butuh nggak sama saya. Gitu. Nah, di situ kenapa saya akhirnya seperti apa ya, kayak orang bilang menemukan, ibaratnya ginilah, kalau kita menyelam gitu ya di laut kan ada ikan, ada batu karang, ada mutiara. Nah, saya tuh menemukan banget mutiara syukur dan sabar. Mungkin orang lain udah praktek, udah banyak, tapi yang apa-apa, alhamdulillah meskipun terlambat gitu ya, saya bisa merasakan syukur itu yang kayak gimana sih, sabar itu yang seperti apa. Nah, itu boleh nggak saya dapat respon nih dari ayah bunda yang semua sudah hadir di sini? Syukur itu saat situasi kita seperti apa? Sabar itu saat kita situasi seperti apa? Boleh ya, mau diketik atau mau raise hand, boleh Pak Ang, saya izin ya untuk berdiskusi dengan sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Baik, yuk siapa yang ada yang mau raise hand boleh atau mau ketik di kolom chat silahkan. Apa namanya, jawaban terpilih akan Dapat hadiah Pak Ang ya? mendapatkan hadiah. Alhamdulillah. Makasih Pak Ang, ada hadiahnya. Syukur itu pada saat kondisi kita seperti apa, sabar itu pada saat kondisi kita seperti apa. Nah, di sini ada yang ketik di kolom chat, sudah ada Ibu Riana Maulana. Syukur itu dalam keadaan baik dan tidak baik. Sabar pun adalah dalam keadaan baik dan tidak baik. Gimana nih? Ya. Terus kemudian ada juga Ibu Bunda Elisa ya. Bunda Elisa, sabar dari awal terima tidak nyaman. Oh, oke. Kemudian ada Ibu Leni Tangerang. Mau kondisi rasanya enak gak enak, alhamdulillah bersyukur aja. Iya benar. Dan Ibu Almira, syukur dalam keadaan saat diuji dan bahagia. Sabar saat dalam keadaan apapun. Nah, kemudian Ibu Sarija, yang saya terapkan setiap saat dalam keadaan apapun. Selalu mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah. Kemudian ada Ibu Yuli juga, Yuli Rahmawati. Syukur dan sabar dalam keadaan apapun, nyaman ataupun tidak nyaman. Keren-keren ya jawabannya ya, Ibu Umi. Syukur di segala hal, sabar di segala hal juga. Nah, Ibu Madiha, syukur itu menurunkan ekspektasi. Masya Allah Pak Ang, luar biasa. Berarti saya aja nih yang baru belajar syukur dan sabar. Udah keren-keren ya jawabannya Bu Happy ya. Iya, Ternyata. akhirnya saya kan jadi belajar lagi nih. Yang paling saya seneng, saya jadi belajar lagi dari yang hadir di sini. Masya Allah, betul banget gitu ya. Syukur dalam segala hal, bahagia dalam segala hal, sabar dalam segala hal. Tadi Bunda bilang dari awal sampai akhir ya, syukur sabar aja gitu. Nggak ada yang syukurnya apa atau yang sabarnya naik ke bawah. Bu Nining nyusul nih, apapun kondisi kita selalu syukur dan sabar. Iya, betul Bu Nining. Jadi bukan sabar itu tetap diucapkan dengan nada datar gitu ya. Saya sabar, bukan saya udah sabar banget. Sabar. Udah sabar gitu ya, udah sabar tapi nadanya 7 oktav ya Bu. Sabarnya nadanya 3 oktav kayak seperti penyanyi seriosa gitu ya. Nah, jadi itu belum sabar Pak, baru sabar Pak. Gitu. Baik, kalau di saya ada lagi Bu Epi, ini mohon dibacakan dulu ya, Ibu Herni dari Medan. Syukur dan sabar selalu bergandengan datang dalam segala hal. Oke. Ada Ibu Nurul. Syukur itu di saat kita bisa menerima hidup apa adanya dan tidak membandingkan dengan kehidupan orang lain. Sabar di saat hati tidak nyaman, tapi bisa menerima kehendak Allah. Waduh, keren banget. Bang, hadiahnya banyak Kak.
ini besok kayaknya bisa jadi pembicara semua ya Bu Evi ya. Alhamdulillah, itu tujuan kita, Bang. Jadi kan Oh, ketahuan iya. nih siapa aja yang udah bisa siap sharing gitu ya. Bang, hadiahnya banyak nggak nih? Ini yang jawab benar-benar semua loh, keren-keren. Ada semua. banyak. Tadi yang udah dapat 1 pack GOT 99 itu yang hadir rumah pertama Ibu Yuli ya. Saya masih punya Nah, yang 2 pack dipilih? lagi nih. Coba Yang dipilih. Boleh Bu Evi yang milih deh. Masya Allah tidak mudah, Bang, Tidak memilihnya. mudah ya. Oh, karena ya benar semua gitu. Bu Eria juga ya. Betul. Masya Allah. Oke. Atau kita pilih ya, yang baru ikut pertama tapi terus jawab gitu. Oke, siap. Siapa nih yang baru ikut pertama tadi? Ibu Sarija ya, Ibu Sarija ya. baru ikut pertama. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bunda Anis nih juga baru ikut pertama di sini. Bunda Anis. Oh, Bunda Anis, bukan Bunda Yang Anis dari Achievement ya. bukan itu Oh, Anis iya. Lutfia, Iya, Bunda Anis tadi Bunda sebenarnya Guru yang ada di Cilincing, Pak. sempat muncul kemudian terhempas gitu ya. Kayaknya sempat muncul pertama cuman hilang gitu. Jadi belum. Gimana nih Bu Evi? Silakan. Boleh 2 deh Bu Evi kalau misalkan keren-keren jawabannya, silakan. Gini deh, siapa yang mau sharing ngomong? Oh iya, yang berani untuk ngomong ya. Siapa karena gitu aja kali ya. saya tidak mudah nih memilihnya, Masya Allah, keren-keren Iya, semua. keren-keren. Kalau gitu saya mau Yuk, angkat tangannya, raise hand. raise hand nanti ditunjuk oleh Pang dan sampaikan. Nah, Syukur. ini, waduh Ibu. Dua. Sudah ada Ibu Madiha. Ayo, Ada Pak, Ibu Nur tanggung dari jawab. Gorontalo. Nah, sudah kita. Oke, 2 ini kita ini dulu ya. Ibu Madiha dulu deh. Ibu Madiha bisa di-open kameranya, Bu. Biar saya bisa tampilkan ke depan. Coba ya. Apa sayang? Iya. Apa aja yang Aca beli? Mohon maaf itu Pak Ang, Bu Evi nggak bisa on kamera ini. Oh, oke. Nggak apa-apa ya? Mohon maaf ya. Boleh kalau gitu. Iya. Izin off kameranya. Sok, mangga, Iya, Bu, soalnya silakan, Bu. ini lagi secret banget ini. Oh Nggak iya. bisa. Oke. Boleh Ibu kasih apa namanya menurut Ibu Iya. gimana nih sabar dan syukur itu? Jadi seperti apa? saya mungkin mau cerita waktu kemarin ikut acaranya Mas Ardi sama Mas Koko itu. Oh, seminar ya? Iya, itu. Saya kan ditelepon tuh sama anak ya. Anak saya iya. nangis gitu. Pulang lebih awal ya? Ya, terus saya pulang tuh. Kan saya pulang tuh. Naik kereta pokoknya ngebut aja pulang. Nah, sampai Rangkas itu ceritanya apa namanya? Ya udahlah gitu singkatnya sampai udah nyampe ke pondok aja gitu ya. Nah, begitu nyampe ketemu anak tuh, anak saya nangis gitu kan. Ibu katanya, "Kenapa telat kesininya?" gitu marah-marah. "Ya Ibu minta maaf gitu. Ayo Teteh sekarang pengen apa gitu. Teteh pengen ngebaso katanya gitu ya. Terus saya turutin, "Ayo Ibu enggak ngebaso." "Enggak, Ibu udah kenyang." Saya jawabnya udah kenyang aja gitu ya. Jadi betul itu katanya seorang ibu itu pura-pura kenyang itu udah emang iya ada kan ya suka katanya. Padahal mah lapar tapi dia ngaku kenyang gitu kan ya. Nah, udah tuh ya. Nah, pas udah tuh ngebaso, "Ibu enggak ngebaso?" "Enggak, udah Teteh aja Ibu masih kenyang," gitu. Nah, setelah selesai ngebaso tuh, "Ibu katanya Teteh pengen ini. Ayo diturutin," kata Ibu tuh gitu. "Ibu sebenarnya bawa uang berapa?" "Udah Ibu uangnya ada," gitu. "Enggak, pokoknya ngelihat," katanya uangnya. Pas dilihat tuh di dompet dia tuh tinggal berapa? Tinggal 25.000. Udah tuh ya. Luar biasa itu akhirnya anak tuh manyun aja pokoknya anak tuh marah-marah gitu. "Pokoknya Teteh mau pulang," katanya, "pokoknya mau pulang katanya gitu sepanjang jalan terus aja tuh ya sampai akhirnya dia nggak bisa membeli apa yang dia inginkan gitu. Terus saya duduk aja sama anak tuh ya di teras pondok itu. Terus dia masih marah-marah aja itu ya. "Pokoknya Teteh mau pulang," katanya gitu. "Pokoknya Teteh mau pulang," gitu. Saya tahu dia tuh kenapa sebabnya nangis gitu ya. Mungkin karena uangnya kurang. Terus udah tuh ya. Setelah dia meluapkan amarahnya itu ya. Terus saya masukin tuh jurus-jurus magnet rezeki itu ya. Iya, terus saya pokoknya
saya ajarkan rasa syukur gitu. Teteh tuh cantik loh gitu loh. Banyak loh orang-orang yang pengen di posisi teteh. Teteh tuh pinter, teteh tuh disayang sama ayah ibu. Terus saya sebutkan kenikmatan-kenikmatan itu ya. Sampai akhirnya dia tuh lama-lama gitu saya ulang lagi kata-kata itu ya. Alhamdulillah terus anak saya itu kemakan, saya ngomong gini, Teteh dengerin, ibu sekarang uangnya tinggal 5.000 loh, kata ibu tuh ya. Ibu nanti pulang ini naik kereta dari sini ke Satang aja, ibu nggak pernah mikir bagaimana naik ojek gitu kan, bagaimana nanti makan malam gitu. Tapi ibu bahagia loh punya uang 5.000, kata ibu tuh ya. Terus gitu saya omongin gitu. Terus akhirnya anak saya itu akhirnya kemakan gitu ya, bahwa syukur itu seperti itu gitu. Jadi kita tuh jangan apa namanya menginginkan sesuatu yang nggak ada gitu. Tapi syukur itu adalah kita mensyukuri apa yang ada pada kita gitu. Jadi saya terangkan bahwa teteh banyak sekali orang yang pengen di posisi teteh gitu. Saya ulang-ulang ngomong seperti itu tuh ya. Terus ya akhirnya anak itu bisa nerima gitu tuh. Alhamdulillah bisa nerima gitu. Jadi syukur itu intinya mah benar-benar gitu ya, kita tuh nggak usah mikirin nanti gitu. Hari ini tuh kita udah gitu bahagia. Nanti itu jangankan nanti tahun depan, nanti masa depan, besok atau jam berikutnya pun kita udah pasrah sama Allah. Itu tuh membuat hati kita bahagia gitu. Bayangin Pak, uang di dompet saya tuh 5.000 loh. 5.000 ya. Saya tuh bahagia gitu. Bahagia betul. Bahagia banget karena apa? Karena saya bersyukur gitu. Saya bilangin ke anak saya, Teteh, ibu udah kesini tuh Teteh harusnya bersyukur gitu kan. Banyak loh orang pengen ditengok nggak bisa ditengok gitu kan. Terus alhamdulillah tuh ya. Akhirnya yang bikin saya bahagia itu ternyata anak saya tuh bisa bersyukur gitu dalam kondisi tidak ada gitu ya. Saya omongin itu apa permasalahannya gitu, apa persoalannya, sampai nangis, sampai pengen pulang gitu, coba dianalisa gitu kan. Nah ternyata anak tuh ngerti gitu ya, oh iya ternyata bahwa gini gitu ya. Nah setelah selesai tuh anak saya udah alhamdulillah udah senang lagi gitu. Tiba-tiba datang tuh ponakan datang ya, terus dia tuh datang nangis gitu. Nangis dia tuh, kenapa gitu. Katanya mama nggak sayang sama Amel, katanya gitu ya. Nanya, sayang, masa katanya Amel nungguin 1 bulan, katanya pengen dijenguk sama mama, katanya mama datang di pintu pagar doang, dia nganggukin kepala doang, katanya gitu ya. Nangis dia, terus dia ngomong gini, mama Amel nggak mau uang, katanya. Amel pengen mama dibuang itu uang itu. Yang anak saya pengen uang ada mamanya, dia ada uang ada mamanya. Langsung ditampakkan cash gitu ya, jawabannya gitu ya. Iya ya Allah itu ya, saya ngerasa bersyukur banget itu ya kenal ilmu MR itu ya. Akhirnya saya peluk gitu, saya ciumin. Udah anggap aja ini Wawa mama kamu gitu ya. Udah Amel tuh anak Wawa, udah ke papa ini anggap mama Amel gitu ya. Sekarang Amel pengen apa gitu ya. Terus alhamdulillah tuh akhirnya ya bisa gitu. Masing-masing tuh akhirnya bisa apa namanya menetralkan perasaannya gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi itu sebelum cerita syukur saya ya, Pak Aan ya. Keren banget ya Bu. Iya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keren banget ya Bu Epi ya. Keren. Jadi pada saat tadi disebutkan teorinya, kamu harus begini. Ternyata ditampakkan langsung gitu melalui Ananda Amel tuh ya. Amel nggak mau uang. Amel nggak mau. Nah, silakan Bu Epi, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Madiha sharingnya. Betul ya, jadi seperti yang di chat juga atau yang diceritakan Bunda Madiha bahwa syukur dan sabar ya nggak bisa terpisah dan selalu ada bersama-sama dari awal sampai akhir. Tadi ya, meskipun uang tinggal 5.000 ya syukur, sabar dan bahagia aja gitu kan ya. Baik Pak Ang, ada yang raise hand satu lagi Bu Nur Ewi ya, silakan Bu Nur. Ibu Nur ini keren banget ya, bentar ya kita tampil. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Nur. Ya, waalaikumsalam Pak Ang, gimana kabar? Ini keren ya. Ini ada anak saya ini, keren banget lagi.
Assalamualaikum. Iya. Baik, Iya, Bu Nur. ini- Silakan Bu Nur. Iya, maaf ya, ini lagi minta kertas nih, ya ampun, maaf ya. Ya udah. Nah, ini ujian kesabaran. Biasa. Tapi biasanya loh Pak, setiap saya pelajari, sebelumnya Assalamualaikum dulu ya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Tuh, Bunda Evi, Pak Ang, perkenalkan saya Nur Evi dari Gorontalo. Ya. Oh iya, soal yang tadi seperti anak-anak tadi itu ya, sebenarnya itu mereka tidak mengganggu. Sebenarnya itu yang saya pelajari selama belajar MR ini, setiap kali saya belajar begini, mereka kan sering minta-minta perhatian atau apa Betul. gitu. Dan setiap kali juga mereka minta perhatian, pasti ada rezeki di balik itu. Masya Allah. Iya, Keren. termasuk waktu saya pertama kali God 99 tuh, itu ganggu banget tuh. Kayak tadi tuh. Iya. Soal sharing kesabarannya tadi, mungkin saya bisa sharingkan di sini. Baru-baru ini anak saya yang kedua panas. Biasanya kan kita itu orang tua kalau anak-anak sakit itu kurang sehat itu pasti panik banget tuh, entah galau segala rupanya. Tapi alhamdulillah sudah mencoba mempelajari magnet rezeki ini, mengamalkan, mempraktekkan. Saya coba praktekkan, saya berusaha tenang, saya berusaha mensyukuri bahwa walaupun saya panas, tapi di luar sana, di tempat saya kerja pun, di rumah sakit, sangat banyak anak-anak yang lebih parah. Bisa beli, nanti kalau dedenya terus minta ini baru dibeliin. Ya saya. Lanjut, Bu. Ya. Jadi saya masih bersyukur, walaupun begitu saya masih bersyukur. Dan alhamdulillah dia panasnya lumayan tinggi. Saya cuman coba ikhtiarkan dengan self-talk ke dia. Saya self-talk ke dia bahwa kebetulan namanya ada salsa sehat, salsa kuat, salsa bisa, salsa hebat. Alhamdulillah 2 malam sih dia panas, tapi naik turun panasnya saya cuma ikhtiarkan dengan paracetamol, terus saya bantuin tuh dengan susu God 99 tuh. Masya Allah. Ya, saya yakin dengan sunnah Nabi dengan meminum susu God itu, susu kambing, insya Allah saya yakin khasiatnya luar biasa. Dan alhamdulillah juga setelah saya searching di internet, masya Allah ternyata khasiatnya luar biasa. Jadi saya yakinkan terus itu aja. Dan alhamdulillah 2 hari setelah itu anak saya udah sehat, masya Allah. Masya Allah. Keren banget ya. Jadi Ya. memang pada saat ada sesuatu itu yang diingat langsung Allah ya tadi. Ya. Doa dulu gitu ya. Ya, itu dulu. Jangan sampai kebalik nih. Kadang-kadang mikirnya, obat apa nih Ya. panas. Jangan. Itu ikhtiar nanti setelahnya baru kita ikhtiar. Ya. Ikhtiar tetap ya. Tadi minum Ikhtiar, paracetamol, minum susu kambing yang apa. Ya. Sekarang kita punya God 99. Ini Bu Nur nih termasuk salah satu seller top 1 ya, Bu Evi ya. Masya Allah. Bagus banget jualannya, keren banget. Kalau ini keren. Oke. Selalu Pak Ang. Lanjut kita Pak Ang. Jangan promosi mulu Pak Ang. Iya, Bunda Evi. Jadi Iya, bukan juragan promosi susu sih. ya, di Gorontalo, Bu Ewi. Iya. Alhamdulillah. Juragan Terima susu, kasih, insya Bu. Allah juragan susu. Oke Bu Evi, silakan Bu Evi. Baik, iya benar banget Bu Nur ya. Ya, Bunda. Ada istilahnya kan kalau kita ada persoalan, yang tadi Pak Ang bilang ya, jikir dulu apa mikir dulu. Nah itu saya lagi belajar juga. Harus sudah auto ya Bu Evi. Saya lagi belajar Pak, saya masih belajar. Jadi kalau kita ada persoalan, kadang masih mikir dulu baru jikir gitu. Nah, gitu. Ya Allah saya lagi belajar, tapi saya usahakan. Nah kita usahakan sama-sama dengan kita. Halo sebentar ya. Mungkin bisa dirimu Bu itu Bu Nur Ewi untuk dirimu jadi spotlight. Lanjut Bu Evi. Jadi kadang
inilah gunanya kita selalu belajar, ikutin majelis, saling bersilaturahmi di dalam kolam-kolam yang baik untuk mengasah hati kita supaya bisa menjadi kalau ada persoalan zikir dulu baru mikir. Karena mikir otak kita kan ya segini-gini aja gitu ya, tapi kita suka berasa lebih paham gitu. Jadi insya Allah kalau kita selalu berzikir dahulu, itu jawabannya akan keluar gitu ya. Oh iya, kita parasetamol setelah kita zikir ya. Dan kita selalu bersyukur dan bersabar pada saat itu. Ini saya ya, Pak Ang, saya lagi belajar lagi. Baik, alhamdulillah jawabannya keren-keren banget. Biasanya Pak Ang ada yang jawab begini, kalau bukan insan magnet rezeki, syukur itu dijawabnya begini, syukur itu kalau kita rezekinya lagi kelebihan. Ada tuh yang begitu ya. Iya, kalau kita lagi rezekinya banyak, kita patut bersyukur. Benar juga sih. Atau kalau bersabar itu kalau doa kita belum terkabulkan. Nah, gitu jawabannya rata-rata seperti itu. Tapi luar biasa di majelis magnet rezeki itu syukur sabar selalu berdampingan. Gitu. Allah, keren banget. Keren, luar biasa ya. Saya mau ngomong apa lagi ya? Udah selesai kayaknya Pak. Orang semua. Alhamdulillah. Oke, baik, Bu Nur. Jadi betul. Jadi seperti ini ya contoh kalau boleh saya sampaikan sedikit. Syukur kadang kita gini, ya elah hujan, baru juga berkejemuran. Itu baru dijemur ya. Harusnya kita tetap bersyukur bahwa ada hujan, di mana hujan itu dibutuhkan oleh orang lain. Nah, sabar kita ya udah angkat aja sih jemurannya, nggak usah sambil menggerutu gitu kan ya. Baru buka jemuran gitu. Atau mungkin nih yang belum punya kendaraan, belum punya motor gitu ya. Enak banget sih orang yang naik motor gitu. Kita bersyukur karena kaki kita masih sehat, kita bisa berjalan dan kita bersabar dan terus berikhtiar, semoga Allah kasih kita itu motornya. Jadi nggak usah. Dan kadang kita suka lupa ya, doa itu suka maksa ya. Ya Allah kapan sih ini, kapan gitu. Nggak usah dipaksa, nanti Allah kasih pada saat kamu butuh. Jadi Pak Ang, sabar gitu ya. Kalau yang kedua nih, tadi syukur, yang sabar adalah, sabar itu bukan melas ya. Bukan, aduh sabar, ya Allah sabar deh nih gue gitu. Bukan juga sabar yang 2 oktav tadi ya. Ya gue sabar aja sih gitu, tapi 2 oktav. Sabar, kalau dikasih uang banyak juga kita harus sabar. Harus sabar ya. Sabar, jangan buru-buru ke mall maksudnya. Oh, kerangkeng uang ya Bu Evi. Kerangkeng uang, sabar dulu, simpen dulu. Ingat waktu kita berdoa pada saat kita pengen punya uang banyak, itu untuk apa? Apa ya, betul. Jangan buru-buru ke mall, jangan buru-buru jajan, jangan buru-buru ini gitu. Jadi ingat lagi. Nah, jadi Pak Ang, kalau kita, terima kasih Bu Nur ya sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Nur. Oke, baik. Jadi Pak Ang, sabar syukur itu sebenarnya ada hampir di semua jurus magnet rezeki deh. Coba kalau ngehin gitu ya, praktek sabar syukur itu ada pada saat apa? Salah satunya bahagia tanpa syarat. Betul. Oke. Benar kan? Iya. Apalagi garis kebenaran. Iya. Terus semalam saya juga ulang-ulang. Menjaga terumbu karang. Menjaga terumbu karang. Cermin ajaib. Kalau nggak sabar-sabar itu terumbu karang hancur ya. Ya, itu tadi ada siapa ya yang chat barusan, Masya Allah. Baru hari Jumat kemarin sampai terbom terumbu karang sampai terbawa mimpi. Ibu Almira ya, astagfirullah. Ibu kalau memang sampai terbom terumbu karangnya, Ibu datangi. Ibu Almira ini juga raise hand Ibu Evi, gimana mau? Iya, itu beliau soalnya tulis kemarin, Jumat kemarin katanya terbom terumbu karangnya sampai terbawa mimpi. Masya Allah. Boleh kita, ini sudah raise hand Bu Almira. Boleh silakan Bu Almira. Kita minta speak ya. Bu Almira silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar Bunda. Jadi hari Jumat kemarin itu, ya betul, sabar itu nggak ada batasnya. Jadi singkat cerita, saya itu dapat telepon dari seseorang. Dia menceritakan, tetapi memberikan bukti juga Bunda. Memberikan bukti
dan itu sedikit mengusik luka batin sekitar ya kurang lebih 8 tahunan. 8 tahunan yang sudah saya ibaratnya kayak kemarin COMR apa segala macam udah mulai udah nggak kepikiran sama sekali Bunda. Tiba-tiba terus orang itu bercerita terus menunjukkan fakta terus. Akhirnya saya bilang, oke. Dalam hati tetap Bunda bilang, oke, saya coba sabar, saya coba menerima, nggak mau inget-inget itu tuh. Tetapi begitu ada satu omongan yang langsung benar-benar membuat kepala saya tidak nyaman, saya tutup teleponnya, akhirnya saya tonjok tembok Bunda. Wah. Benar, saya tonjok tembok. Suami sampai kaget, suami ngelus dada saya, karena saya langsung air mata kan. Ini tangan kanan saya ini 2 kali nonjok tembok Bunda. Saya benar-benar luar biasa saat itu. Suami marah dan saya sempat, kenapa saya bilang saya ngebom? Karena saya benar-benar jadi teringat memori 8 tahunan lebih itu, saya sampai buat status memang untuk menyindir seseorang gitu kan. Dan orang itu tersindir Bunda. Tapi tetap orang itu tidak mau mengakui. Oke, biarkan. Suami sempat bilang, udah biarin aja lah Kak, statusku biarinlah status gitu kan. Itu emang hati aku emang lagi, aku kebom lah, saya bilang gitu. Suami itu ngelus punggung saya disuruh ambil wudhu, saya bilang, enggak ya, aku lagi nggak mau sholat. Saya bilang, aku nggak mau sholat, aku kalau sujud pasti nangis, saya bilang. Akhirnya suami ngelus, terus saya ambil wudhu, oke saya ambil wudhu, suami langsung terus saya pegang Al-Quran. Itu biasanya seperti kayak bunyi kemarin kayak ditampol gitu Bunda. Biasanya itu surat Yunus ayat 57 yang dikatakan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Itu langsung 0 Bunda seketika. Alhamdulillah. Itu 0. Tapi tetap sholat zuhur, saya tetap sujud nangis sampai ke bawah mimpi. Orang yang melakukan itu sampai terbawa mimpi Bunda, itu sangat tidak nyaman. Jadi memang sabar, syukur itu mahal. Mahal banget. Karena ternyata Allah tetap mungkin ingin nunjukin, saya benar nggak sih udah bisa memaafkan yang kejadian 8 tahun lalu ya. Allah masih terus mengingatkan saya agar luka batin itu mungkin nggak dibawa sampai yang lahat kali Bunda ya. Itu yang saya, karena ini luar biasa banget buat saya. Dan alhamdulillah punya suami yang cukup sabar ngelihat saya nonjok tembok itu agak sedikit retak dikit Bunda. Itu suami benar-benar alhamdulillah. Jadi tangannya nggak kenapa-napa Bunda? Kenapa? Tangannya nggak kenapa-napa nonjok tembok. Merah dikit nggak apa-apa lah Bun. Merah dikit nggak apa. Agak bengkak sedikit juga nggak apa-apa. Nanti maksudnya daripada saya harus nyamperin orang tersebut dan saya harus sampai ya begitu, mendingan saya memang salah sih menyakiti diri. Saya bilang saya membom terumbu karang saya. Karena memang wow keren, tapi alhamdulillah hari ini ketemu Bunda Evi, sabar, syukur, memang wow keren Bunda. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Amira dan Bapak Ibu yang ada di sini semua, pasti kita semua pernah mengalami hal-hal yang tidak nyaman ya. Terima kasih Bunda Amira, insya Allah nanti saya sedikit bahas sedikit ya, biar jadi pengalaman buat kita sama-sama. Mohon izin. Yang pertama, Bunda, alhamdulillah tadi kan dalam berproses akhirnya sadar bahwa itu astagfirullah tidak benar gitu ya, bahwa itu tidak tepat. Itulah tadi respon yang
mungkin karena masa lalu kita belum bisa mengerti bagaimana sih cara mengatasi sesuatu persoalan atau emosi, sehingga di saat sekarang pun kita masih belum bisa bagaimana sih memilih respon yang tepat gitu. Nah, respon yang keluar dari alhamdulillah cuman tembok ya yang dipukul, bukan orang lain gitu. Nah, yang kedua, insya Allah dengan respon itu, terus kemudian langsung ingat sholat ya, waktu itu sebelumnya kan tadi katanya diingetin sholat, belum mau, saya langsung sampai astagfirullah gitu ya. Alhamdulillah kan tetap sholat ya. Jadi gini, kalau saya sekarang prinsipnya, kalau kamu marah, kalau kamu kesal, atau apapun yang kamu rasakan, saya cuma mau nangis di depan Allah gitu ya. Saya cuma mau menumpahkan semuanya di depan Allah gitu. Jadi biarkan nanti Allah yang kasih saya penawar gitu ya, penawar atau petunjuk jalan yang lain. Dan kita jangan tunggu-tungguin mana nih petunjuknya, mana yang petunjuknya. Kalau kita pikir, soalnya pikiran kita itu tidak luas, pikiran kita ini tidak banyak, tidak panjang gitu. Jadi mungkin menerimanya dengan hati aja. Nanti Allah kasih deh, pasti insya Allah dikasih gitu ya. Ntar tadi ya ternyata dikasih juga kan waktu baca Quran ketemu ayat itu. Nah itulah bentuk-bentuk interaksi atau bentuk-bentuk kasih sayang Allah kepada kita pada saat mengingatkan kita gitu. Dan awal-awal saya juga kalau baca Quran kok gini ya, kok serem ya gitu. Tapi itu langsung oh iya emang lu dulu serem, emang lu dulu jahiliyah gitu ke saya. Jadi itu peringatan gitu. Alhamdulillah nanti kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah untuk selalu sabar dan syukur. Betul, sabar syukur itu enak lah kalau diomongin ya. Bisa naik 2 oktav, bisa kemana-mana, bisa tembok juga jadi korban gitu ya. Nah, insya Allah dengan pengalaman-pengalaman kita lebih bisa lagi meresponnya gitu. Terima kasih Bu Almira. Tetap syukur dan sabar dalam segala kondisi gitu Pak Ang. Mungkin itu. Terus terima kasih Bunda Almira. Ini Pak kita lanjut ya. Oke, baik Bu. Jadi kita lanjut nih di sini di terakhir gitu ya, bahwa ternyata sabar syukur itu berhubungan dengan hampir semua jurus magnet rezeki yang ada. Tadi kita lagi bahas bahagia tanpa syarat, kemudian pada saat kita Paradox of Candy juga ya, pada detok rezeki, kemudian cermin ajaib nih, cermin ajaib saya dengerin lagi, oh iya itu dulu gue begitu gitu, itu dulu saya begitu, makanya sekarang dikasih lihatnya begini sama Allah, ya Allah ampun gitu. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Ang. Mungkin kalau boleh satu kalimat lagi, bahwa bagaimana menemukan syukur dan sabar, ingat-ingat bahwa kita ini fakir ya, Allah hanya seperti kita lah ya, kita akan bersedekah kepada orang-orang yang fakir. Jadi Allah akan melihat seberapa kita merasa butuh sama Allah, seberapa kita merasa ya Allah ini aku si fakir yang menghadap Engkau. Nah, pada saat itulah Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita merasa butuh, pengen punya rumah gede, tapi itu bukan kebutuhan. Atau kata Allah, kamu Evi, kalau kamu cantiknya kayak Luna Maya, udah sombong ya, nggak ada di magnet rezeki mungkin ya. Kalau saya cantiknya kayak Luna Maya, kayak hartanya banyak seperti Maya Estianti, yang mungkin saya nggak belajar. Jadi itu bukan yang kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan adalah perasaanmu dekat denganku, seberapa kamu menghamba kepada aku itu. Jadi insya Allah kalau kita udah sampai di situ, Allah akan cukupkan semua kebutuhan kita. Mohon maaf lahir batin ayah bunda semua, ini hanya sharing apa yang saya rasakan. Semoga ada manfaatnya. Semua kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan itu hanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Baik, keren banget ya maknya hari ini. Oh iya, maaf, saya manggil Bu Evi ini Mak. Maknya gitu. Sapaan Bu Evi. Bu Evi ini keren banget sih. Beberapa hari lalu saya pernah bersama Bu Evi ini, dan beberapa teman-temannya yang
ya usianya di bawah. Ini ada hadir nggak hari ini, Mak? Ada yang hadir nggak? Oh, kalau yang teman-teman itu belum, ini Oh, yang hadir belum yang ya. guru-guru, tapi guru-guru juga masih muda belia Oh semua. iya. Jadi saya sempat kagum juga ya dengan Bu Epi ini silaturahimnya. Jadi itu teman-temannya tempat kerjanya sebelumnya, tapi masih respect gitu ya sama Bu Epi. Sampai beberapa hal yang buat saya ini hal yang kecil ya, tidak sepele gitu. Kayak kemarin itu kita mau dianterin ke salah satu tempat dan kita bilang ini turun di sini aja nggak apa-apa gitu. Sampai itu nggak boleh. Ini kurang adab namanya. Masa kita turunkan di jalan? Padahal tuh lebih dekat ketika kita turun pinggir jalan itu ke ini daripada ke parkiran ya berarti. Saya sempat ini Bu Epi tuh dulu ngelakuin apa ya sampai orang-orang ini segitu respeknya nih sama Bu Epi gitu loh. Sharing dong Bu Epi. Allahu Akbar. Ini ada sih salah satu anaknya yang kemarin. Ya, gimana ya, saya nggak melakukan apa-apa, cuma saya merasakan bahwa apa yang tidak mau kita rasakan gitu ya, kalau kita diperlakukan orang itu jangan dilakukan, itu aja. Jadi memuliakan orang, meskipun waktu itu saya belum belajar magnet rezeki ya, tapi gini, pokoknya kalau lu nggak mau digituin sama orang, lu jangan gituin orang gitu. Bahasanya Betawi banget ya. Kayak gitulah intinya ya. Kalau kamu nggak mau kamu diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Yang kedua, saya selalu menghargai pendapat orang gitu ya. Nah, anak-anak ini selalu saya tanyakan, menurut kamu yang sebaiknya seperti apa? Jadi kita nggak wewe gitu ya. Kalau mama kan biasa gitu ya. Itu enggak. Jadi kalau dalam situasi ini apa yang terbaik menurut kamu? Nah, kalau kurang tepat baru yuk kita diskusi. Kalau begini boleh nggak? Gitu. Nah, tapi kadang-kadang mereka juga gini, Bu, saya bawain ya tasnya. Kan Ibu udah tua. Enggak, gue belum jompo, gue masih kuat. Lah, ntar kualat kalau nggak bantuin Ibu. Gitu ya. Ya kayak kemarin ya, Pak, kan bawain. Saya bilang, nggak usah, gue masih kuat, gue belum jompo. Nggak usah dituntun-tuntun gitu. Tapi mereka memang anak-anak yang luar biasa, mereka beradab, meskipun saya bukan orang tua mereka, meskipun sekarang saya bukan atasan mereka, sampai saya diturunkan di tempat yang baik, tahu pulang dijemput lagi, ya Allah, ya Allah, kalian nungguin saya, iya, kita pengen yakin Ibu sampai di rumah dengan selamat, luar biasa, itu semoga Allah aja yang ganti. Berarti itu Bu Epi udah menjaga terumbu karangnya dengan baik ya, sehingga silaturahim tetap terjaga gitu ya. Jadi ya seperti itu. Alhamdulillah Pak Ang. Kebetulan mereka juga memang orang-orang yang luar biasa, bukan sayanya yang luar biasa. Merekanya orang-orang yang luar biasa. Oke, baik Bu Epi. Nih, kalau tadi mengenai itu ya Bu Almira, mohon izin tadi sempat saya tinggal sebentar ya ada sesuatu. Jadi itu suatu hal yang ketika itu 8 tahun masih berasa gitu ya. Itu berarti kan belum rilis gitu ya berarti. Kita seperti coba kita pernah nggak ya mungkin coba kita kepal tangan kita gitu ya. Coba saya pengen yang di rumah juga kepal tangan kita gitu. Kemudian tekan sampai digenggam erat-erat, kuat-kuat gitu, sampai sekuat-kuatnya gitu. Makin kuat, makin kuat, makin kuat gitu. Nah, terus kemudian gimana rasanya nih? Ketika udah digenggam makin kuat, sakit kan ya? Nah, coba kita lepas pelan-pelan, 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 dirilis. Nah, enak kan ya, maksudnya gitu. Nah, demikianlah itu suatu hal yang tidak baik ketika kita pegang terus, kita rasakan terus, kita genggam terus, yang ada makin sakit gitu ya, makin nggak nyaman gitu. Sakitnya tuh di sini katanya kalau kata gitu. Tapi ketika kita lepas gitu ya, kita rilis, kita lepaskan, ya udah gitu. Toh
segala sesuatu yang terjadi itu kan kehendak Allah. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur atas syukur itu kan tadi menerima apa yang kita punya saat ini gitu ya. Jadi mungkin tidak akan kejadian tuh sampai insiden tonjok tembok 2 kali ya Bu Almira ya. Kalau sudah bisa dirilis gitu. Bersyukur sekelilingnya itu ada suami yang masih mengingatkan. Alhamdulillah Al-Quran ini bisa selalu kita jadi petunjuk sehingga tadi setelah Garputala dapat ayat yang jelek dan akhirnya langsung 0 gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Nah, coba kita hal-hal yang tidak baik itu jangan disimpan, dilepaskan saja. Gitu. Jadi setiap hari kita ketika punya sesuatu hal dengan orang lain dan kita tidak bisa dalam kondisi meminta maaf secara langsung gitu lah, mungkin karena tensin atau apa. Nah itu kan kita kalau di Majelis Fikih diajarkan ya Bu Evi ya, untuk dibawa ke salat taubat ya, disebutkan namanya. Insya Allah itu nanti energinya tuh tersambung. Karena kita satu sama terhubung, gitu ya. Bukan begitu Bu Evi ya? Iya betul Pak Ang. Jadi awalinnya dari perasaan kita yang yuk kita setel aja terus sabar syukur apapun kondisinya. Kita setel sabar gitu ya. Mungkin ada juga kan jurus ketika merasa terzolimi gitu ya. Ketika dizolimi. Kadang-kadang kita jeruk nipis, udah terzolimi tambahin jeruk nipis. Tambahin. Kayaknya tambah mumpung gitu. dizolimi gua doain loh. Nah, doainnya jangan yang nggak baik gitu ya. Doain yang baik karena ada namanya kickback. Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat mendoakan kita sama dengan doa kita kepada orang lain gitu. Kadang katanya kan, oh iya mentang-mentang tahu, oh ketika orang kita dizolimi, doa kita tuh makbul loh gitu. Gua doain lu bangkrut, lu apalah gitu loh. Jangan nanti kita juga ikutan bangkrut gitu ya. Nah, itu doakan yang baik-baik buat orang yang menzolimi kita. Keren banget. Pasti akan, ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan dia yang baik-baik lah gitu semua. Iya. Itu betul. Ya. Betul. Jadi pada saat kita mungkin gitu ya orang ngelihat lu kok digituin sih, lu dijolimin ya? Enggak. Oh diem aja gitu ya Bu Evi ya? Ada yang soal kompor gitu ya Bu? Iya ada yang kompor lagi kan. Lu tuh dijolimin, harusnya lu gini-gini gitu. Lu berdoa sekarang biar terkabul gitu. Nah itulah tadi kenapa saya bilang di awal tahun ini saya majeleb banget dengan penemuan saya sendiri ya, mungkin saya aja buat saya lah gitu ya, sabar syukur. Jadi pada saat kita di apapun kondisi apapun sabar dan syukur. Ya Allah terima kasih ya ada kejadian kayak gini. Ini kan di Cermin Ajaib ada ya. Ya Allah terima kasih aku belajar dari kejadian ini. Kayak kata Pak Ustadz ya kan. Dengan ada kejadian ini saya jadi belajar bersabar. Dengan kejadian ini saya jadi belajar bersyukur. Dengan kejadian ini saya tahu bahwa saya ini fakir, hamba yang sangat membutuhkan pertolongan Engkau. Udah. Lebihnya kita pindah lagi ke bab berikutnya. Oh ternyata kita mengalami itu lagi. Sabar syukur lagi. Udah cuman 2 kalimat itu. Respon itu yang bukan di lisan tapi diintegrasikan ya semuanya, lisan, perasaan sama tindakan gitu. Kalau kita bilang sabar ya tindakannya enggak tonjok itu tadi ya, enggak tonjok dinding, enggak lempar ini ya. Tahan ya Bu Evi ya. Tahan gitu ya. Gimana nahannya? Ya tadi zikir aja dulu. Zikir dulu baru kita mikir mau ngapain. Mau apa, melakukan apa. Zikir, mikir. Zikir, mikir. Mungkin mikirnya juga nggak perlu. Zikir aja terus insya Allah nanti tawar sendiri. Perbanyak pikir ya, jangan kebanyakan mikir. Jangan kebanyakan mikir nih mau gue apain ya, gue balasnya gimana ya gitu. Nah, jadi kalau orang Majelis Fikih mah membalasnya tuh gimana kita membalas dengan yang lebih baik. Dengan doa, dengan hal-hal yang lebih baik. Yang baik. Orang baik sama kita harus balas yang lebih baik gitu ya. Seperti itu ya. Ini Pak Ang barusan ya, tadi sebelum masuk tuh saya gimana gitu ya Allah gitu. Kata malam saya bilang Pak Ang mati lampu nih, saya listrik mati ya. Belum menyiapkan listrik mati, belum menyiapkan materi bla bla bla. Tapi saya usahakan
ayo beri yang terbaik gitu ya, usahakan beri yang terbaik, insya Allah nanti ada kebaikan buat kamu. Benar, ada yang order dinar. Masya Allah. Alhamdulillah. Kan Keren. tuh jarang-jarang ya. Ya Allah, ini ya balasannya. Terima kasih ya Allah gitu. Terima kasih ya Allah gitu, Pak. Keren lah, makanya kalau apa namanya, kita harus punya mindset bahwa rezeki itu bukan hanya yang baik-baik saja gitu ya. Yang tidak baik juga rezeki gitu ya. Makanya sehingga kita akan bisa menerima itu dengan penuh syukur dan sabar gitu. Kalau selama ini mungkin kita menganggapnya kita dikasih apa, rezeki itu hanya yang baik-baik saja, senang-senang saja. Nah, mulai sekarang harus kita rubah nih mindset. Apapun yang terjadi, apapun yang kita terima itu adalah rezeki. Karena setiap yang kita terima itu pasti ada pelajarannya. Gitu ya. Kalau ada rezeki. Begitu. Alhamdulillah. Di ujung sana saya lihat ada Ibu Revita Elisan. Saya kangen juga nih, pengen minta apa namanya, sepatah dua patah kata. Gimana nih, bisa? Apa kabar Bu? Assalamualaikum Bunda Elisa. Tadi saya sebutin Bunda Elisa, salah satu background saya adalah titipan doa saya waktu Bunda mau ke Yai Munfasir gitu ya. Saya dijawab, kata Bunda pas pulang, ini loh ada doa ini yang mesti dibaca. Ya Allah, itu langsung ya Allah, iya ampun ya Allah gitu. Boleh Bunda sharing-sharing tambahan buat kita hari ini. Tes suaranya kedengaran nggak? Kedengaran Bunda. Lumayan kedengaran, kurang kencang. Oh iya, ini harus pakai ini, laptopnya udah keren. Oh iya, oke. Lanjut Bunda. Saya justru lagi belajar sabar nih Bunda, tapi saya tangkap dari awal. Sepulang dari Padang ini ada badan lagi kurang sehat, jadi tilawahnya juga lagi kendor. Nah, ini ada urat sedikit ketarik. Tapi saya yakin, oh ya Allah terima kasih, aku terima ya Allah, saya terima sejak tumpukan pertama, pasti ada rencana Engkau yang lebih besar di tahun 22 ini. Dan kemudian juga perbanyak istighfar, ya Allah ini pasti salah saya ini. Jadi kurang minum, terus Kamis puasa, kurang minum, Jumatnya pergi lagi, nah besoknya ininya ketarik. Kalau kurang minum biasanya kan suka naik salah urat gitu teman-teman. Terus saya lagi nggak nyaman. Terus Ibu ini Bu Evi luar biasa, Pak Ang juga luar biasa, beliau istiqomah dan untuk semangat beliau. Ya Allah, semoga Allah membalas berlipat-lipat dan keberkahan. Amin ya Allah. Kemudian jadi ingat Bu Almira, mungkin tumpukan pertamanya Ibu, tapi nggak apa-apa, beliau masih muda. Kalau kita udah maknya ya Bu Evi, kesabarannya mungkin agak lebih cadangannya ada sedikit. Nah, saran tubuh Almira tadi memang masih muda, tapi nggak apa-apa. Tapi yakin Ibu, saya juga punya memori 20 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Santai aja, mudah-mudahan nanti kalau terima sejak tumpukan pertama, ajaibnya dahsyat nanti. Dahsyat nanti terima tumpuk ya. Kayak saya sakit juga, ya Allah yakin nih tahun 2022 berarti lebih berkah nih, nanti ada bonus dari Allah gitu aja. Terus kita naik turun, makanya kita berkumpul-kumpul ini saling ngecas energinya, yakin kita saling tersambung ke bunda-bunda semua yang ajaib insya Allah. Dan yang paling nggak boleh di kita mengeluh ya, ternyata semua dari rasa sabar dan syukur ya Bunda ya. Kalau bersyukur nanti nikmatnya ditambah-tambah. Jadi kita sama sekali mengeluh nih, sakit nggak boleh ngeluh, yes kok sakit, yes. Demikian Bunda, makasih, semoga tetap istiqomah. Ayanda, Bunda semua, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Eliza. Alhamdulillah. Pak Ang, saya mau menyebutkan tadi ya yang udah berinteraksi dan boleh menerima hadiah dari Pak Ang. Boleh nggak? Masih ke-mute, Pak Ang? Oh iya, silakan Bu Evi. Tadi baca-baca sedikit. Sebenarnya sih tidak mudah memilih karena luar biasa ya. Nanti kita kumpulkan hadiahnya, saya sebutin dulu orang-orangnya gitu ya. Oke, baik. Ada Bunda Sariza. Ibu Sariza, selamat. Ya. Ada Bunda Nurul.
Bunda Nurul juga. Ya. Terus ada Bunda Almira, terima kasih Bunda udah Almira. sharing. Nah, Ya. ada Bunda Anis nih yang mudah-mudahan cepat lulus ya. Jadi di chat beliau belum berani sharing karena katanya saya masih belum lulus nih dengan sabar-sabar itu gitu. Iya, memang sih kita nggak ada gelar lulusnya ya Bu Evi ya. Belum tentu satu persoalan kita lolos, belum tentu persoalan selanjutnya kita lolos. Kita ya memang tidak ada istilah lolosnya gitu ya. Harus selalu siap-siap lagi syukur dan sabarnya. Jadi tapi habis gitu dia ngechat lagi, alhamdulillah saya jadi makin mengerti. Nah, itu kan ternyata udah dapat. Jadi itu Pak Ang yang boleh nanti kita berikan hadiah, Bu Sariza, Bunda Nurul, Bunda Anis, dan Bunda Almira. Minta alamat nanti kirim ke mana ya Pak Ang? Oh, nanti boleh, nanti chat saya ya, saya ketik nomor saya dulu ya. Ya, nanti yang disebutkan Bu Evi tadi, apa namanya, tolong chat ke saya ya. Saya lagi bingung nih Bu Evi dari tadi, kenapa profil Zoom saya ini foto orang lain gitu. Saya jadi belum bisa otak-atik. Sepertinya ada yang sesuatu yang apa namanya. Ya, nanti saya coba telusuri lagi. Oke, mungkin kita kasih kesempatan lagi. Ada yang mau bertanya mungkin? 1-2 aja kali ya, kan kita mau siap-siap sholat. Kalau tadi yang sharing itu Ibu Madiha sama Bu Nur dapat nggak Bu Evi? Dapat itu doa dari malaikat. Masya Allah. Iya. Lebih penting kan doa dari malaikat. Oke, yang tadi dulu ya. Oke, siap. Baik, silakan ada yang mau bertanya? Sok, mangga diangkat tangan yang kita kasih, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Kita kasih, atau mungkin mau sharing mengenai pengalaman bersyukur atau bersabarnya gitu, sehingga bisa mendapatkan hikmahnya gitu, silahkan. Boleh, Pak. Oh iya, ada Ibu Umi, bentar ya. Sehat semuanya, Ibunda Liza, subhanallah, Ibu Evi, sehat semuanya. Alhamdulillah, silakan. Boleh. Silakan Bu. Kalian. Yang saya rasakan, ya mudah-mudahan kita semua termasuk yang sabar. Betapa belakangan selama saya di pondok emang sebuah perjuangannya kenapa? Karena saya harus meninggalkan anak-anak saya, bukan meninggalkan ya, harus tidak membersamai mereka di rumah. Iya, karena saya harus membersamai santri-santri di sini. Nah itu awal-awal Bu Evi, saya 1 tahun di sini tuh tiap malam nangis. Tiap malam saya nangis, karena ya pastinya seorang ibu ya Bu ya. Tapi ya dengan sabar ya alhamdulillah waktu itu saya belum kenal MN. Cuman ya alhamdulillahnya saya sudah punya sedikit ilmu dari pesantren dulu, jadi dipakai ya di sejadah, di atas sejadah ya, minta sama Allah seperti itu. Dan alhamdulillah makin ke sini akhirnya ya itu tadi jawaban dari Allah, saya dipertemukan dengan ilmu MR, jadi bertambah rasa kekuatan syukur saya. Sabar saya tingkatkan lagi, ya seperti itulah yang harus saya jalani gitu, seperti itu. Dan alhamdulillahnya makin kesini itu salah satunya ya Bunda Evi ya, mungkin nggak usah itu semua kena ini supaya kita semua yang ada di sini tuh itulah sabar itu pasti balasannya indah gitu. Salah satunya anak saya yang bungsu itu, saya justru sering kalau lihat dia masih ada
ya Allah maafin gitu, karena nggak bisa membersamai, masih seperti itu walaupun sudah agak tenang. Gitu. Tapi anak sayanya itu alhamdulillah dikasih kuat, gitu. Dikasih kuat, dikasih tetap bahagia, tetap ceria. Gitu. Bahkan terakhir yang tidak sama sekali saya tidak membayangkan dia itu ternyata pinter salawatan. Salah satunya itu pinter salawatan. Padahal uminya itu ngajarin salawatannya di sini. Jadi anak saya itu nggak tahu belajar di mana. Ya mungkin pernah lihat itu juga gitu, online atau offline mungkin. Tapi ya alhamdulillah saya nggak ngajarin, kok yang saya mau ada di beliau gitu. Nah, sering dia kirimkan salawat-salawat berupa video, kakaknya yang ngirimin, itu saya subhanallah merasa ya Allah subhanallah, mudah-mudahan dengan salawatnya beliau itu terkirim untuk saya juga ibunya. Itu saya rasa bahagia sekali, Bu. Ya Allah, ini ternyata yang sabar yang saya rasakan selama ini salah satunya Engkau tetap memberikan kekuatan pada anak-anak saya, khususnya yang bungsu gitu, walaupun tanpa dibersamai saya, tapi ada yang sama, yang sesuai dengan harapan saya, seperti itu Bu Evi dan Pak Ang juga Bu Eliza. Akhir ya Bu, belum akhir ya, itu awal sebuah jawaban dari salah satu sabar yang saya rasakan selama ini. Jadi alhamdulillah, walaupun kita tidak membersamai, namun karena itu udah qadarullah dari Allah, jalanin aja, sabarin aja, ya insya Allah. Walaupun kita tidak yang tadi tidak sesuai dengan, walaupun bertolak belakang di dalam hati, tapi ya alhamdulillah terjawab sedikit demi sedikit. Namun pasti akhirnya ya seperti itu yang sedikit terjawab khususnya dari anak saya yang bungsu itu. Saya bahagia sekali, Bunda, subhanallah. Itu aja Pak An, sedikit itu karena saya jujur bahagia banget lihat anak saya gembira banget sampai terlihat gitu ceria gitu. Gitu Kak. Iya Pak. Terima kasih Bu. Bukan Ibu Umi ya, Umi. Saya jadi teringat ya, jadi ketika kita menolong agama Allah, nah, maka kita yang akan ditolong Allah gitu ya. Jadi ya itu seperti tekan Bu Umi mengajarkan santri-santri, nah keluarganya pun ya entah dari mana gitu ya. Alhamdulillah gitu dapat yang sama. Bu Oti silakan deh. Iya Bu Umi, itu yang kalau di mana rezeki kan satu sama terhubung ya. Tadi kata Pak Ang, kita berjuang, kita ikhtiar di jalan Allah, ya terhubung. Bukan Bunda yang langsung mengajarkan, tapi ada orang lain akan membantu kita. Hal yang sama, harapan kita, juga kita berharap Allah ini anak di pondok belajar gini, kan dalam hati doanya saya juga itu dong gitu ya, semoga anak saya juga seperti itu, ya Allah dengar, dicukupkan dengan caranya Allah yang kita nggak usah pikirin lah, kalau masuk logika kadang kita bingung sendiri nyari jawabannya ya. Jadi memang itu kuasa Allah. Jadi kadang nih, ini yang saya sering tantangan gitu ya sama teman-teman yang muda-muda, lu jangan kebanyakan logika. Kalau udah urusan begini-begini, logika atau kepala otak kita tuh kecil banget, nggak nyanggup memikirkannya. Gitu. Jadi ngapain lu pusing-pusing, ya udah bersyukur aja, bersabar gitu. Udah bersyukur, udah dikasih yang baik ya kita bersyukur aja. Kadang kan mereka tanya ya gitu, kok bisa gini ya Mak? Kok bisa gitu ya Mak? Bisa. Jangan dicari jawabannya kayak kamu nyari akar kuadrat kata saya. Ya gitu Bunda Umi. Jadi memang Allah cukupkan ya, bukan lebih-lebih gitu ya, cukupkan apa yang jadi kebutuhan Bunda Umi untuk anak-anaknya, kan seperti itu. Ya, terima kasih Bu Evi, Pak. Terima kasih Bu. Oke, ini ada yang raise hand lagi, Bu Nur. Mau bertanya mungkin? Bu Nur semangat. Bu Nur mau nanya, Bu Nur? Iya, ya Bunda Evi, Pak Aang. Ya. Begini,
saya ibu rumah tangga. Dan juga alhamdulillah anugerahi bekerja secara pribadi di salah satu rumah sehat di Gorontalo. Alhamdulillah juga Pak Ang kasih amanah nih yang luar biasa, yang lumayan menguras pikiran. Iya alhamdulillah. Yang ini Bu, yang ingin saya mau tanyakan, gimana ya? Ada nggak tips-tipsnya untuk mengatur waktu supaya semua aktivitas kita, harapan kita bisa berjalan dengan lancar, dimudahkan. Karena terus terang aja, pastinya kan maunya semuanya baik itu, semuanya sesempurna yang kita bisa. Tapi ya qadarullah, kita cuma manusia biasa yang pikirannya enggak panjang, kemampuan pikirnya enggak luas, hanya Allah yang luas. Kadang kita sudah merasa saya ini udah berusaha sholat tepat waktu, udah zikir, udah tilawah dan sebagainya, terus berusaha juga semaksimal mungkin bisa kita pikirkan, dan terus juga minta kesehatan, tapi toh juga kadang kelelahan atau bahkan sampai tidak sehat, rasa nggak sehat. Nah, mungkin ada tips yang bisa ditanam dan bisa mindset kita kalau semua itu mudah dengan cara Allah, tapi semuanya insya Allah berjalan dengan lancar. Ya, itu aja Bun, Pak Aang. Oh baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Jadi Bu Evi, Bu Nur ini jadi selain menjadi karyawan di rumah sehat ya, salah satu RSUD di Gorontalo, beliau juga salah satu SDMR juga ya Bu ya? SDMR alhamdulillah. Juga, kemudian sekarang juga ikut menjadi reseller juga gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah amanah dari Pak Aang nih. bagaimana caranya ini semua urusan berjalan lancar, gimana nih gitu, karena kalau secara matematika dunia ini kan nggak mudah ya. Nah gitu, gimana Bu Evi? Tipsnya Bu Evi silakan. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah ini pertanyaannya menantang. Keren ya Bu Evi ya. Keren sampai saya, gimana cara jawabnya ya? Jawabnya betul. Mungkin berdasarkan pengalaman aja kan, berarti juga sekarang ada aktivitas ya, ngantor juga, yang lain juga. Bu Evi ini kadang-kadang saya call lagi ngaji, saya call lagi training. Luar biasa nih kegiatannya. Gimana Bu Evi? Iya, alhamdulillah. Baik, waktu saya masih dinas juga ya, anak-anak selalu bilang, Bu, udah sih Bu, jangan muter aja bawahnya. Kita nih yang repot di bawah. Ibu pakai idean aja gitu ya. Kadang saya bisa satu hari bisa 3 provinsi, Tangerang, Serang, nongol di Bekasi atau udah nongol di Kerawang gitu ya. Keren banget. Kayak ini Bu, jadi kayak bus ya, kayak bus akap ya Bu ya. Iya, bus akap lintas kota. Gitu. Antar kota, antar provinsi. Bersyukur. Iya, saya bersyukur saya nggak bisa naik motor. Saya bersyukur saya nggak bisa, belum belajar naik motor dan tidak bisa. Mungkin itu Allah kasih. Kalau kamu bisa naik motor, terus kamu bisa naik mobil juga, entah apa jadinya kamu. Muter. Oh iya. Iya, jadi saya, oh iya ya. Kemarin saya kerasa banget bahwa waktu saya ini gitu ya, udah pensiun gini, gue pengen cepet kemana-mana. Duh ya Allah, kenapa ya gue itu kemarin belum bisa naik motor ya? Terus saya gini, oh ya Allah tuh baik banget ya. Kalau kamu bisa naik motor juga, entah kamu ada di mana itu sekarang gitu ya. Kamu pasti mau tuh gitu semua. Touring jadi, ya. Jadi tipsnya begini sih Bunda. Apa yang kita rasakan tidak nyaman atau tidak sesuai itu karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Ya. Jadi kita pengen semuanya beres. Nah, sebenarnya mesti sesi coaching nih Pak Aang ya. Saya boleh dibuka ya. Orang itu dalam 2 kali akhirnya dia merasa menemukan bahwa caranya mengatur waktu seperti itu gitu. Jadi kadang kita merasa waktu 24 jam ini kan sama, singkat aja ya saya kasih tahu. Waktu 24 jam orang itu semua punya, betul nggak? Betul. Pak Aang 24 jam apa 30 jam sehari? 24 jam kan? 24. Ada yang lebih dari 24 jam.
Tapi ekspektasi kita, keinginan kita, itulah yang tidak kita bendung. Jadi kita kepengen dalam 24 jam, semua yang tadi mungkin salah 5 yang ditulis oleh yang disebutkan Bunda Nur, sholat iya, ini iya, itu iya, itu iya, itu iya. Kita tidak ukur dengan waktu 24 jam yang udah Allah kasih buat kita. Gitu. Nah, semuanya kita kepengen on time, pengen bisa, pengen sukses, pengen berhasil, pengen ini. Jadi waktu kita menyusun, waktu 24 jam itu, kitanya dulu nih, seberapa kamu mau menerima itu. Yang kedua, pada saat menyusun waktu, selain ekspektasi, pastikan kita utamakan tidak mengganggu ibadah kita. Gue banget yang ngomong kayak gini dulu, kayak apa lu, Vi? Gitu. Maaf lahir batin, astagfirullahaladzim, Allah nggak apa-apa lah, itu yang zaman dahulu ya. Gue bisa ngomong gini sekarang, Allah. Itu karena Allah. Gitu ya. Jadi pastikan dulu, ini kalau kata Pak Ustadz ya, pastikan mencari pekerjaan atau mengerjakan sesuatu yang tidak mengabaikan perintah Allah. Khususnya yang wajib dulu. Jadi kita nyusun waktunya berdasarkan sholat-sholat wajib kita. Nah, jadi waktu itu intinya setelah hasil coaching itu ya, teman saya beberapa orang itu, saya minta bagi waktunya dibagi berdasarkan sholat-sholat. Pertama, dari kamu sholat zuhur ke sholat qiyamul nggak usah lah, itu waktu khusus kita kan untuk Allah ya, kita jangan isi lagi dengan yang lain. Jadi setelah sholat subuh ke zuhur, susun aktivitas mana yang menjadi prioritas kamu. Ternyata dia bikin, wah ini nggak muat, ini belum masuk. Nggak bisa. Kamu cuma punya waktu dari subuh sampai zuhur. Nah, habis itu sama ya, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya. Disitulah waktu-waktu kamu mengurus dunia. Nah, apakah sama setiap Senin sampai Minggu sampai Ahad? Mungkin tidak sama. Jadi bikin lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mungkin ada yang dikerjakan di hari Selasa, hari Seninnya kan enggak. Misalnya, saya juga harus mengantar orang tua. Terus saya tanya, kamu ngantar orang tua setiap hari atau enggak? Enggak. Taruh di hari apa kamu ngantar orang tua. Jadi nggak kelihatan penuh gitu, seolah-olah kan penuh nih di kepala kita. Makanya kita tulis. Tulislah dengan bentuk yang menyenangkan. Ditulis. Waktu itu saya ajarin bikin misalnya kuning, merah, hijau, biru. Jadi kita seneng tuh. Habis itu ditempel di papan yang selalu kita lihat. Jangan pikir saat nulis tuh pasti kita gini, wah gua nggak bisa nih kalau gini, wah ntar meleset nih, wah gini. Gak apa-apa, jangan dijawab dulu. Susun dulu, setelah susun, lalu kita lakukan. Pada saat kita melakukan, kita contreng. Oh ini aku udah bisa, ini aku udah bisa, ini aku udah bisa. Mana yang belum bisa itu menjadi evaluasi kita. Gitu sih Bu Nur untuk tips singkatnya. Jadi bagilah waktumu berdasarkan waktu antar sholat wajib. Ya gitu, bagilah mana yang prioritas dan bagi lagi per harinya. Ya Allah bisa membantu ya Bunda Nur. Oke, mungkin sesi biar lebih ini nanti berarti bisa ya dihubungi kalau mau coaching lebih lanjut. Boleh hadiahnya. Kita adakan ya. Boleh. Boleh japri aku, nanti bisa kita atur waktu berdua ya Bunda. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Mudah-mudahan sedikit tercerahkan ya. Karena mungkin kalau untuk benar-benar coaching ini perlu waktu ya. Jadi nanti insya Allah Bu Epi bisa bantu nih coaching. Insya Allah. Terima kasih Bu Nur. Oke, baik Bu Epi. Tak terasa nih waktu sudah 11.21 gitu ya. Mungkin Bu Epi di closing statement dulu ya untuk sahabat-sahabat kita yang sudah hadir di sini. Tips-tipsnya untuk bisa tetap istiqomah untuk sabar dan bersyukur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak Pak Ang. Mohon izin Ayah Bunda semua sahabat-sahabat yang ada di sini, bukan berarti saya lebih bisa gitu ya, tetapi baik hari ini apa sih
yang saya rasakan kenapa saya ngomong sabar dan syukur. Pertama, tempatkan diri kita selalu menjadi seorang al-fakir yang selalu butuh kepada Allah. Karena dengan kita rasa butuh, itulah Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Pada saat kita merasa kita nggak bisa apa-apa, kita membutuhkan Allah, disitulah akan selalu timbul rasa bersyukur atas apa yang kita diberikan oleh Allah dan bersabar atas apa yang kita hadapi saat ini. Jadi itu aja sih Pak Ang tipsnya. Ya gue ini cuman seorang hamba Allah yang nggak punya apa-apa dan selalu membutuhkan bantuan Allah. Itu aja Pak Ang tipsnya. Oke, Mas. Luar biasa maknya. Terima kasih Bu Eti, hari ini materinya luar biasa ya, mudah-mudahan insya Allah kita terus berusaha untuk istiqomah, praktek dan praktek. Karena ujian kesabaran ini tidak akan pernah terhenti selama kita masih hidup ya Bu Eti ya. Iya benar. Bahkan tadi ya kata Pak Ang ya. Bahkan setelah ujian ini kita mungkin bisa jadi ujian selanjutnya lebih besar, naik level gitu ya. Sebagaimana kita sekolah, ujian anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan beda-beda ya, naik level. Jadi ketika kita sudah lolos ujian pertama nih, bersiap-siap lagi untuk ujian selanjutnya. Karena ya hidup itu memang selalu ada ini ya, ujian ya. Kalau datar-datar aja itu namanya apa ya? Nggak hidup kayaknya ya Bu Epi. Hati-hati ya kalau misalkan kita nggak pernah ada ujian gitu ya. Waspada ya, ini betul. Allah apa enggak nih ya gitu. Jadi kan ada ayat ya. Jangan berpikir bahwa ketika kita sudah bilang beriman, kita tidak akan diuji gitu ya. Nah, pasti akan selalu ada ujian gitu untuk kita naik level gitu ya. Oke, maknya terima kasih atas sharingnya hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat Mazuzki yang hadir hari ini. Insya Allah nanti juga kita upload di YouTube ya, karena hari ini saya terkendala untuk terkoneksi ke YouTube. Jadi mohon izin saya sudah record sih, nanti kita upload. Oke, terima kasih maknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita akan mendengarkan info-info kegiatan Korwil Banten ya. Aiden sudah ada ya. Aiden. Assalamualaikum Aiden. Mohon izin Aiden sudah ada kan? Oh ada Aiden. Aiden sepertinya sedang di mobil. Ya, halo, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya, mohon izin monitor melalui kendaraan. Ya, terima kasih. Keren tuh panggilannya maknya. Maknya, makasih maknya untuk materinya hari ini. Karena memang penting banget tuh kita harus bersabar dan bersyukur. Itu tipis banget tuh antara sabar dan syukur ininya ujiannya ya kan. Gitu. Terus kemudian makasih untuk Pak Ang yang masih alhamdulillah istiqomah kita menjalankan kajian online-nya. Dan kemudian tentunya kepada PT 3S yang memberikan Zoom-nya ya, Zoom-nya dari PT 3S. Oke, sahabat-sahabatku, kita untuk kegiatan Korwil ada yang mau kita lakukan, tapi nanti memang mesti dimitingkan kerjasama dengan Korwil pusat ya, pusat, jadi Yayasan Mana Rezeki Pusat, yaitu mengadakan pasar ajaib namanya. Cuma kayaknya kita masukinnya nanti di itu aja kali ya, di awal atau di pertengahan Ramadan kali ya. Jadi konsepnya pasar ajaib itu adalah kita memberikan kupon-kupon kepada kaum yang membutuhkan, nanti bisa ditukar di pasarnya. Jadi kita bikin pasar gitu kan, bikin bazar gitu kan. Nanti bisa ditukar di konter-konter yang ini, jadi ada harganya di kupon itu. Lalu kemudian di situ juga kita bikin bazar. Jadi nanti ada, jadi mereka bisa beli dengan kupon buat orang yang dikasih kupon. Tapi kalau nggak ada kuponnya ya mereka mesti bayar cash gitu ya.
Itu nanti akan kita bikin di daerahnya, nanti akan kita umumkan. Jadi monggo sahabat-sahabatku yang mau berkiprah menjadi panitia, mau berkiprah menjadi pengurus gitu ya. Pekan depan kita offline, kajian offline, silakan datang, kita bicarakan sama-sama nanti di kegiatan di offline itu. Jadi nanti kita juga bisa open donation, jadi kita memberikan voucher sebanyak-banyak, yang makin besar donasi yang bisa kita terima, tentunya kan kita bisa ngasih kupon-kupon. Jadi misalnya contohnya gini, satu kupon bisa 50.000 misalnya. Nah, 50.000 nanti dia datang ke stand itu ada, misalnya ada stand beras, ada stand pokoknya stand sembako, ada stand, kalau misalnya ada orang mau buka stand sayuran ya monggo aja gitu kan. Nah, terus nanti mereka tinggal ini. Juga mungkin di situ nanti ada stand baju-baju bekas layak pakai, kita kumpulin nanti di situ. Nah, mereka nanti bisa dapat memilih baju-baju layak pakai di situ. Lalu nanti ada yang jualan, boleh nanti ada yang jualan makanan-makanan. Pokoknya UMKM-nya Banten kita keluarkan di situ, kita tampilkan di situ. Itu rencana yang terdekat. Mohon doanya tetap sesudah Idul Fitri, kita sebelum Idul Adha kita akan melakukan pernikahan massal. Nanti saya lagi cari juga ininya, network kemana-mananya. Itu sih Pak Ang dan teman-teman sahabat-sahabatku. Oh ya, mohon ridhonya teman-teman. Kemarin kan saya selalu saya mengharapkan teman-teman untuk tidak untuk tidak iklan lah istilahnya di kolam-kolamnya Korwil Banten ya. Jadi karena saya tahu persis kayak contohnya dinar gitu ya, jualan dinar kan banyak di sini, wakil resmi maupun MRBA WR atau SBMS ya, sobat bisnis juga banyak gitu. Jadi memang saya mohon kalau mau promosi ya promosi di kolam masing-masing aja. Lalu Bang Aiden suaranya nge-freeze ya, sinyalnya kurang bagus. Halo Aiden. Ini saya aja atau semua ya? Iya, sama, kayaknya semua. Sinyalnya kurang. Nah, 99 ini ya, halo. Ya. Halo Aiden, tempat terputus Aiden. Ya. Ya lanjut. Oke, jadi memang kalau GOT 99 ini saya biarkan. Kenapa? Karena GOT 99 ini resmi adalah usahanya yang 20%-nya kita keluarkan dari keuntungan kita keluarkan untuk kegiatan-kegiatan Korwil Banten gitu ya. Kalau bicara Korwil Banten, teman-teman, saya perlu tegaskan itu bukan hanya di Tangerang, di Ciledug, bukan hanya di itu, bukan, tetapi juga Serang, Pandeglang itu namanya Korwil Banten gitu loh. Nah, artinya kita akan support dengan uang itu. Jadi mohon keikhlasan ridhonya teman-teman untuk jangan bertanya-tanya lagi gitu kan, nanti kita kenapa Swigo 99 boleh kan gitu. Itu adalah resmi produknya Korwil Banten. Itu teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon doa restu, mohon dukungan dari teman-teman untuk kegiatan-kegiatan Korwil Banten selanjutnya. Karena kalau nggak ada teman-teman, ya apalah kita kan gitu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aiden. Bentar. Oke, baik. Terima kasih Aiden. Alhamdulillah infonya luar biasa ya. Pertama agendanya nanti pasar ajaib. Pasar ajaib, kemudian nikah massal nih. Wah, kayaknya udah ada yang senyum-senyum nih Pak Pudoli di sana tuh. Assalamualaikum Pak Pudoli.
Oke, jadi kita bisa ya nanti apa namanya untuk pasar ajaib, buat yang punya usaha UMKM bisa nanti ikut nimbrung jualan gitu ya. Kemudian kalau yang nikah masal mau daftar boleh, mau ikut jadi apa namanya jadi panitia bantu-bantu mungkin boleh, atau mau mencarikan mereferensikan tetangganya nih, misalkan mau ikutan boleh gitu ya. Jadi ya semuanya boleh terlibat, semuanya boleh jadi peserta, semuanya bisa ikut andil jadi panitia ya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan apapun kita terbuka, misalkan ada yang mau ikutan, saya bantu ini, bantu itu, silahkan gitu. Kita dengan senang hati kalau ada tenaga-tenaga bantuan baru. Nah, seperti itu ya. Pak Pudoli mau bicara sepertinya, silakan. Oh, ditutup dulu recordingnya, Pak. Oke. Oke, Bu Eti, mohon izin kita tutup dulu dengan doa ya mungkin ya. Pak Pudoli barangkali mau pimpin doa, mohon izin, bisa Pak Pudoli? Oke, makasih ya Pak. Waduh, saya dikasih kesempatan untuk doa nih. Padahal saya juga ingin belajar banyak nih Pak sama Bunda Eti yang lainnya. Masya Allah ya, kajian pada ini hanya kan saya lihatnya ya laki-laki ayah-ayahnya kepada kemana ini. Luar biasa kalau mendengar kajian yang disampaikan oleh Bunda Eti tadi, hikmah sabar dan hikmah syukur ya kepada Allah, luar biasa. Kalau itu kita laksanakan sangat-sangat luar biasa. Oke ya, kita berdoa dulu sebelum kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sebagai pengamal ilmu mana rezeki ya Allah, berikanlah kesabaran, berikanlah tanda syukur kepada Kau ya Allah. Rasa syukur dan sabar membuat hidup kita menjadi indah. Sabar membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur dan sabar mengubah apa yang kita miliki saat ini menjadi lebih berharga. Rasa syukur mengubah rasa yang kita miliki menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur dan sabar mengubah hidangan sederhana rasa menjadi nikmat, menjadi istimewa. Rasa syukur dan sabar mengubah rumah tangga yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur dan sabar mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Dan sabar mengubah kekuatan suasana menjadi kejernihan. Ya Allah, rasa syukur dan sabar mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur dan sabar mengubah penolakan menjadi penerimaan. Rasa syukur dan sabar mengubah kebencian hati menjadi kasih sayang ya Allah. Rasa syukur dan sabar menciptakan kedamaian hati. Rasa syukur dan sabar menjadikan masa lalu sebagai kenangan manis ya Allah. Rasa syukur dan sabar menjadikan masa sekarang keindahan dan kesenangan ya Allah. Rasa syukur dan sabar menjadikan hari esok penuh harapan. Hati penuh rasa syukur dan sabar, hidup menjadi indah. Iman meningkat, insyaallah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma bismillahi la yadur ma ismi syai'in fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma rabbana anzil ma'idatan. Allahumma rabbana anzil ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana filna wal kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Pudoli doanya. Insyaallah Allah ijabah.
Ya, baik. Terima kasih Pak Pudoli. Baik, teman-teman. Ya, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Evi yang sudah sharing ilmu manggil rezeki hari ini. Insya Allah Allah balas dengan kebaikan yang terbaik. Mohon izin kami selaku panitia undur diri ya. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.